Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Pembatasan sosial berskala besar transisi fase pertama di ibu kota diperpanjang hari ini. Dalam 5 hari terakhir terjadi lonjakan kasus positif cukup tinggi di ibu kota yang ditengarai berasal dari klaster perkantoran. Bahkan angka positivity rate ibu kota mencapai 5,3%, jauh melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh WHO. Apa langkah Pemprov DKI Jakarta merespon lonjakan kasus di ibu kota? Perlukah memang PSBB kembali diperketat? Nah, malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Ada Profesor Askobat Gani, anggota Tim Pakar Satgas Penanganan COVID-19. Selamat malam, Prof. Gani. Selamat malam, Mbak Rifana ya. Ya, betul sekali. Ada Pak Agus Pambagio, analis kebijakan publik. Selamat malam, Pak Agus. Malam, Rifana. Oke, dan ada juga sudah bergabung dengan kita Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bang Ahmad Riza Patria. Selamat malam, Bang Riza. Malam, Nana, Prof. Gani, Pak Agus, semuanya, pemirsa. Malam, Pak Wagub. Oke, saya langsung saja. Tadi baru saja kita mendengarkan pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan. Hari ini resmi PSBB transisi fase pertama diperpanjang kembali selama 2 pekan ke depan. Artinya ini sudah perpanjangan yang ketiga kalinya. Pertimbangannya apa, Bang Riza? Apakah memang yang kemarin-kemarin ini tidak efektif sehingga harus diperpanjang terus? Ya, jadi yang pertama perlu kami sampaikan kembali bahwa sejak masa pelonggaran 5 Juni, kami sudah menyampaikan bahwa di masa pelonggaran sekalipun 50%, maka potensi orang keluar rumah meningkat, potensi kerumunan meningkat, bahkan potensi bersentuhan meningkat, itu artinya potensi penyebaran juga dimungkinkan meningkat. Dan untuk itu kami sering menyampaikan bahwa tempat yang terbaik adalah tetap berada di rumah, dan kalau keluar rumah kami minta hanya yang sangat berkepentingan untuk urusan yang sangat penting, kemudian menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan lain-lain. Kemudian setelah selesai urusan kami minta kembali. Dan kami telah membuka unit kegiatan secara bertahap, artinya kami telah mengatur sedemikian. Namun sekali lagi Manana, bahwa semuanya sangat bergantung pada perilaku masyarakat. Para ahli pakar menyampaikan bahwa 80% keberhasilan kita menangani COVID-19 ini terletak pada kepatuhan, kedisiplinan, dan kesadaran warga Jakarta. Yang kedua, kami perlu sampaikan juga meningkatnya ini disebabkan yang kedua adalah masifnya atau banyaknya testing yang kami lakukan. Kami sengaja mengambil cara untuk mempercepat mengatasi masalah ini dengan cara segera mungkin melakukan identifikasi. Identifikasi dapat ditemukan apabila kami memperbanyak testing. Jadi lebih dari 4.000 sampai 6-7.000 per hari kami lakukan testing. Dan jumlah testing spesimen kami sudah lebih dari 549.000 atau testing PCR kami sudah lebih dari 380.000. Dan memang karena semakin banyak testing, maka positif penyebaran itu meningkat. Jadi namun demikian kami tidak bermaksud mengurangi kurva-kurva penyebaran. Tujuan utama kami adalah menurunkan daripada atau memutus rantai daripada penyebaran. Jadi sekali lagi Mbak Nana, itu yang kami lakukan adalah ingin melakukan testing dan tracing sebanyak mungkin supaya kita bisa mengidentifikasi dan pada akhirnya kita tahu melakukan pencegahan dan penanganan. Oke. Kemudian yang berikutnya Mbak Nana, bahwa apa penyebab kami terus memperpanjang. Kami sudah rapat tadi dipimpin Pak Gubernur dengan beberapa dinas terkait, dengan Satgas DKI Jakarta, dengan Panglima, Kodam, dengan Kapolda, dan lain sebagainya. Kami memutuskan perpanjang karena memang angka di Jakarta penyebarannya masih tinggi. Jadi kami belum bisa memasuki masa yang kami sebut masa masyarakat sehat, aman, dan produktif. Tapi kami juga belum bisa kembali ke PSBB sebelumnya. Jadi PSBB ini kami perpanjang dengan cara kami akan terus meningkatkan sosialisasi dan kampanye daripada protokol COVID atau kesehatan tentang 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, kemudian menjaga jarak, dan lain sebagainya. Kemudian juga kami akan tingkatkan lagi aparat yang sudah lebih dari 5.000 aparat kami hadirkan, juga TNI Polri lebih dari 2.000, kemudian Satpol PP, Disnasker, Dishub, dan sebagainya. Kemudian juga kami terus tegakkan penertiban dan disiplin dengan telah lebih juga melakukan sanksi-sanksi yang
kami lakukan tidak kurang dari 55.096 orang yang tidak menggunakan masker yang telah kami beri sanksi kerja sosial dan denda, kemudian lebih dari 446 kantor yang kami beri teguran, dan sudah 28 unit kegiatan yang kami tutup, dan sudah terkumpul lebih dari 2,3 miliar dari hasil denda. Dan ada 33 RW yang kami tetapkan sebagai zona merah. Jadi berbagai upaya kami lakukan, kemudian kami juga telah membuat kampung siaga, kemudian sekarang kami tingkatkan lagi membentuk satgas atau gugus tugas di tingkat RW, di tingkat RT maksud saya. Kemudian juga kami minta bahwa setiap RT memastikan bahwa setiap rumah itu menghadirkan minimal satu bagian dari keluarga sebagai PIC, apa kader, apa satgas yang membantu bahwa lingkungan keluarga itu semua harus dipastikan melaksanakan protokol COVID. Kemudian juga kita terus mengupayakan bahwa berbagai asosiasi, profesi, pimpinan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semuanya untuk terlibat aktif. Jadi sekali lagi bahwa upaya yang terbaik adalah memastikan bahwa seluruh warga mentaati protokol COVID. Sejauh ini kita belum menemukan vaksin, jadi vaksin yang terbaik adalah 3M tadi. Bang Riza, berdasarkan evaluasi dari Pemprov DKI Jakarta, bagaimana kemudian sikap masyarakat ibu kota selama 2 pekan sebelumnya, selama PSBB transisi fase pertama yang kedua itu dijalankan? Apakah kemudian masyarakat ibu kota ini sudah mulai dalam tahap abai, tidak mau mengikuti protokol kesehatan, jadi sudah tidak mempan sebetulnya PSBB transisi ini? Ya, memang sejauh pemantauan kami masih ada masyarakat yang memang tidak patuh dan tidak taat. Ya, ini juga disebabkan karena memang sudah lebih dari 3 bulan, kelelahan, letih dan capek, juga bosan, ditambah juga ada euforia, kemudian menganggap bahwa di masa-masa ke depan seperti masa yang biasa atau normal. Dan untuk itu kami setiap hari menghadirkan petugas kami untuk melakukan razia di tempat-tempat di kegiatan, melakukan sidak dan sebagainya, menutup restoran yang melanggar, menutup hotel yang melanggar, kantor, pabrik. Jadi kami terus tegakkan. Bahkan banyak nama-nama restoran yang kelas elit sekalipun kami tutup dan kami denda. Jadi berbagai upaya kami lakukan, bahkan kami meminta masyarakat karena keterbatasan petugas kami minta kepada masyarakat dimanapun berada dengan handphone yang dimilikinya agar difoto, di video apabila menemukan restoran, hotel, perkantoran, pabrik, dan tempat-tempat unit kegiatan lain yang diyakini melanggar, laporkan kepada kami bukti video dan foto itu. Sebagai bukti kami akan berikan sanksi kepada unit-unit kegiatan yang melanggar. Jadi mohon dukungan kepada seluruh masyarakat menjadi bagian kita semua untuk dapat melaksanakan pengawasan dan juga melaksanakan protokol COVID. Pak Wagub, ini lonjakan kasus positif COVID-19 di ibu kota disumbang salah satunya dari klaster perkantoran. Evaluasi dari Pemprov DKI Jakarta memang banyak sekali sebetulnya ya kantor-kantor dan juga perusahaan yang membandel begitu, tidak mengikuti protokol. Ya, memang ada beberapa sebab ya terjadinya di kantor. Yang pertama memang di kantor itu sendiri ada yang melanggar melebihi kapasitas 50, kemudian ketika di kantor dia bisa tertib, tapi ketika makan di kantin, di tempat-tempat lain, di tempat ruang terbuka, berkumpul. Dan yang berikutnya juga potensi yang terjadi bagi pegawai kantor dalam perjalanan di tempat-tempat publik transportasi seperti di kereta, di bus, dan tempat lainnya. Jadi untuk itu kami minta supaya para owner, pemilik kantor, pimpinan, dan seluruhnya agar terus melaksanakan apa yang kami minta, yaitu mengatur jam kantor. Jadi jam kantor dibagi 2 atau 3 shift dengan jeda 2 sampai 3 jam, jam masuk, jam istirahat, dan jam pulang. Kemudian juga kami minta dipastikan bahwa setiap kantor dibentuk gugus tugas atau tim atau satgas yang ikut membantu memastikan bahwa seluruh karyawan atau pegawai kantor melaksanakan COVID. Dan juga kami minta terus melaporkan setiap perkembangan kepada rumah sakit, dinas terkait, apabila ada yang diyakini sakit atau ada yang melanggar. Jadi kami minta kerjasamanya jadi semua pihak. Jadi tidak ada pilihan, kita masih dalam suasana yang berbahaya, kami menyebutnya COVID masih ada, virus masih ada di antara kita, tengah-tengah kita.
pilihan yang terbaik adalah melaksanakan 3M, menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Dan mari kita menjadi bagian pengawas daripada pelaksanaan PSBB transisi ini dengan melakukan foto atau video dan laporkan kepada kami akan mengambil tindakan. Oke, saya mau tanya dulu ke Prof. Gani. Prof. Gani sebagai anggota tim pakar Satgas COVID-19 menilai apa yang dilakukan ataupun diputuskan oleh Pemprov DKI Jakarta memperpanjang kembali PSBB transisi fase pertama ini memang sudah tepat ya, mengingat realitanya di lapangan memang tidak bisa kemudian melakukan AKB, adaptasi kebiasaan normal. Ya faktanya kan positif rate-nya sudah tinggi ya, 5,9, di atas dari yang disarankan oleh WHO 5. Nah, jadi ini warning. Kita harus meningkatkan upaya untuk pertama merubah perilaku yang sangat penting saya kira ya. Dan untuk merubah perilaku tadi saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Wagub tadi sudah mencakup hampir semuanya. Jadi menggerakkan mesin birokrasi mulai dari pusat atas sampai ke bawah. Nah, tetapi barangkali yang kedua yang penting adalah menggerakkan mesin sosial. Ini intensitasnya menurut saya perlu ditingkatkan. Jadi LSM ya, organisasi sosial, tokoh agama, tokoh adat ya. Dan jangan lupa ya, masyarakat di Jakarta ini kan banyak warga Betawi. Itu ada misalnya forum-forum Betawi Rembuk apa segala macam ya, organisasi itu perlu dilibatkan. Jadi intensitas menggerakkan mesin sosial itu sangat penting. Cuma satu catatan ini Pak Wagub ya, waktu sebelum COVID, menurut catatan saya tolong dikoreksi, penduduk DKI itu kan beda antara siang dengan malam. Pak malam itu kalau tidak salah 8,6 juta, kalau siang bisa 12 juta lebih. Artinya apa? Ada 3 juta penduduk yang komut dari Jabodetabek. Semasa COVID ini juga saya kira banyak itu penduduk dari Bogor, dari Depok, ya, dari Bekasi, dari Tangerang yang masuk ke Jakarta. Apakah ini tersentuh begitu? Karena mereka pulang ke tempatnya masing-masing, kemudian datang ke Jakarta kembali. Nah, kalau di daerah asalnya tidak diterapkan hal yang sama seperti DKI, saya juga merasa berarti upaya DKI yang demikian baik, sistematik bisa terganggu. Itu menurut saya. Jadi kerjasama antara kepala-kepala daerah di Jabodetabek tadi dengan DKI itu sangat penting. Oke. Prof. Gani, kalau kita lihat kurva penyebaran COVID-19 di ibu kota ini kurvanya naik turun ya. DKI itu sempat mengalami penurunan, kemudian naik dan belakangan 5 hari belakangan ini melonjak cukup tajam. Kalau analisanya dari Satgas COVID-19 ini apa pemicunya sebetulnya, Prof. Gani? Nah, ya, naik turun itu sebetulnya tadi Pak Wagub menyampaikan tergantung dari intensitas testing kita lakukan. Kalau yang kita tes jumlahnya besar, tentu banyak kasus yang kita temukan, maka kurvanya akan naik. Kalau kita stop testing besok, mungkin 0. Jadi yang penting sebetulnya positif rate. Berapa dari jumlah yang kita periksa itu positif. Maka tadi 5,9 sangat tinggi. Tapi tadi Pak Wagub mengatakan, ya saya kira testing di DKI sangat besar sekali ya, sampai berapa tadi, 4.000 sampai 5.000 per hari. Sebetulnya standarnya kan di antara untuk mendapatkan positif rate yang baik itu cukup 1.500. Artinya apa yang dilakukan DKI ini sudah cukup besar. Sehingga angka itu cukup valid ya. Sehingga kalau ditemukan 5,9 positive rate itu warning. Tinggi sekali. Jadi sekali lagi naik turun itu tergantung dari satu adalah testing kita. Kedua adalah partisipasi dari lab, dari masyarakat kita untuk melakukan testing. Oke, saya mau tanya ke Pak Agus Pambagio. Pak Agus Pambagio tadi dari Prof. Gani mengatakan bahwa ini warning bagi Pemprov DKI Jakarta. Meskipun sudah menggerakkan mesin birokrasinya, mesin sosialnya, sosial masyarakatnya juga harus digerakkan begitu. Karena harus ada kerjasama semuanya. Kalau Anda melihat keputusan untuk memperpanjang PSBB transisi fase pertama ini memang keputusan yang harus diambil, tidak ada pilihan lain karena tidak bisa kembali ke pengetatan, tapi ya sementara untuk melonggarkan seluruhnya juga tidak bisa. Apa yang Anda lihat dari keputusan ini? Ya begini, kan saya tadi sudah sampaikan juga, karena PSBB sudah diperpanjang sekali, kemudian mau diperpanjang lagi. Nah ini sekarang ini kan memang Pemprov DKI sudah, tadi Prof. Gadi sudah sampaikan, memang itu besar dan itu harusnya dilakukan sejak awal kita kena pandemi. Tapi kan instruksi Presiden tidak mengatakan begitu. Takutnya orang bingung, tapi harusnya dengan begitu banyak kita tahu, lalu kita petakan, kita masukkan ke karantina atau bagaimana. Nah itu yang harus sekarang dipikirkan. Dan menurut saya PSBB
bukan alternatif, tapi istilah transisi ini nggak ada gunanya menurut saya. Sudah saja karena ini sudah meledak, kembali lagi ke PSBB. Nah sekarang tinggal dipikirkan bagaimana menghidupkan ekonomi. Yang sampai saat ini tidak ada di pemerintah itu stimulus, karena stimulus yang ada sekarang itu adalah bagian dari APBN atau APBD, bukan tambahan uang. Nah yang kita inginkan di bawah itu uang beredar, sehingga tidak tidak mati ya. Nah, yang paling utama juga bahwa pemerintah harus memberikan stimulus supaya tidak ada PHK. Itu tadi kita membayarkan listriknya, itu stimulus. Nah, uang bukan APBN atau APBD, terus uang lain. Yang biasanya dilakukan oleh negara-negara lain itu dengan mencetak uang. Tapi kita kan tidak setuju. Karena mencetak uang maupun berhutang itu sama saja, inflasi akan tinggi dan juga nilai tukar rupiah juga bisa jatuh. Tapi kalau dimasuk sistem keuangan itu akan terawasi dengan baik. Nah sekarang bagaimana baiknya? Ya ini sudah tadi Pak Wagub sudah sampaikan bahwa dari sisi hulu perusahaan-perusahaan diawasi dengan ketat. Itu sudah bagus sekali. Nah sekarang tinggal di masyarakat. Di masyarakat itu harus diberikan sanksi. Sanksinya jangan suruh bersihkan pemakaman, jangan suruh jalan jongkok dan sebagainya. Kasih aja dendanya harus. Nah denda yang digage di kita itu kan 500.000, tidak berhubungan dengan nyawa. Nah ini berhubungan dengan nyawa harus lebih. Dan tapi juga jangan dicampur aduk denda dengan kemiskinan, nggak ada hubungannya. Makanya supaya tidak didenda, pakailah masker, jaga jarak, dan seterusnya yang protokol WHO itu. Hanya itu saja. Nah sekarang bagaimana? Saya bertanya-tanya, apakah tenaga kesehatan ada? Saya punya 2 keponakan dokter, dan itu sudah setengah mati dia. Nah sekarang apakah masih ada? Kalau saya baca tadi di mana ya, di kota mana juga tertular 100 orang tenaga kesehatan. Itu saya nggak tahu lagi bagaimana. Jadi kita sudah herd immunity ini sekarang. Begitu. Sudah herd immunity artinya ya tepat saja, yang kuat akan bertahan, yang tidak kuat ya tidak bertahan, akhirnya berangkat gitu kan. Okay. Nah maksud saya karena ya sudah ya bingung kan negara, karena memang pertama awalnya kan sudah terlambat. Saya sudah tuliskan juga di buku dan sebagainya. Dan lalu kesininya tidak langsung keras PSBB atau karantina itu kan tidak. Okay. Sudah lama sekian bulan baru masuk sehingga sudah agak terlambat. Tapi kita harus lakukan sesuatu. Okay. Ledakan ini nanti akan bertambah banyak lagi. Mungkin 2.000. Sekarang kan berapa? 2.000. Nanti mungkin perharinya bisa 5.000. Bisa terus dan seterusnya akan naik akhir tahun berapa ini? Yeah. Bisa jutaan loh. Nah lalu kalau gitu apa yang terjadi? Nah ini yang menakutkan saya adalah itu. Okay. Jadi harus segera ditangani. Namun saya di PSBB kan. Nah lalu cari bagaimana caranya. Kan negara lain cetak uang, kita kenapa nggak cetak uang? Risikonya sama dengan menghutang. Dan hutangnya juga nggak datang-datang juga. Okay. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Silahkan pemerintah ini. Tapi kalau diperpanjang pakai transisi lagi, saya rasa akan sama dan akan terus meningkat gitu. Karena kita tidak disiplin, kecuali didenda. Saya nggak tahu Pak Wagub. Apakah perdanya sudah ada? Kalau Jawa Timur minggu ini selesai perda untuk sanksi. Mudah-mudahan sudah ada, karena sanksi itu hanya boleh melalui perda dan undang-undang. Oke, terima kasih Pak Agus. Nanti kita akan tanya ke Pak Wagub, Pak Ahmad Riza Patria, karena menurut Pak Agus Pambagio perpanjangan PSBB transisi ini akan sama saja. Harus ada tindakan yang lebih konkret, yang lebih keras, denda kepada masyarakat supaya disiplin. Dan kenapa sebetulnya Pemprov DKI Jakarta tidak bisa kembali memperketat PSBB, kita akan tanya nanti kepada Wagub DKI Jakarta. CNN Indonesia Newscast segera kembali usai jeda. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Ada Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, kemudian ada Profesor Asko Badgani, anggota Tim Pakar Satgas Penanganan COVID-19, dan ada Pak Agus Pambagio, analis kebijakan publik. Saya akan langsung ke Pak Wagub. Pak Wagub, tadi Pak Agus sudah mengatakan bahwa perpanjangan PSBB transisi fase pertama ini akan sama saja. Karena memang masyarakat tidak disiplin. Harus ada pemberian sanksi yang lebih besar. Karena ini tidak ada hubungannya antara kemiskinan dengan sanksi. Sehingga memaksa masyarakat untuk bisa mengikuti ataupun menaati protokol kesehatan. Kemudian tadi Prof. Gani juga mengatakan bahwa ini warning mengingat angka positivity rate di ibu kota sangat tinggi. Nah pertanyaannya, kenapa kemudian Pemprov DKI Jakarta tidak bisa kembali untuk memperketat?
tapi mengambil jalan memperpanjang PSBB transisi. Padahal ini akan sama saja kalau menurut Pak Agus Pambagio tadi, Pak Wagub. Jadi memang pilihannya kan ada 3. Ya. Pertama, kalau angkanya baik, kita akan memasuki masa yang kami sebut masyarakat sehat, aman, dan produktif. Kalau angkanya masih seperti sekarang, kami pilihannya memperpanjang masa transisi. Kalau angkanya semakin jelek, ya, positif rate-nya terus memburuk, angka-angka kurva yang meninggal meningkat, penyebaran terus meningkat, jumlah rumah sakit semakin penuh, dan sebagainya, baru kami akan melakukan mengambil langkah kembali ke PSBB sebelumnya atau melakukan emergency break. Nah, berdasarkan data, fakta, dan kajian yang kami lakukan bersama para ahli dan pada dinas terkait, institusi terkait, maka yang tepat saat ini adalah pilihannya memperpanjang 2 minggu sebagaimana ketentuan daripada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi pilihan ini kami ambil setelah melakukan pencermatan yang analisa yang demikian, juga menghadirkan semua pakar dan lain sebagainya. Dan kami masih optimis, masyarakat masih kita coba terus agar bisa merubah perilaku untuk lebih baik. Karena kuncinya ada pada perilaku masyarakat yang harus kembali disiplin, taat, dan patuh. Ketika di masa PSBB sebelumnya memang kurang lebih 60% warga Jakarta berada di rumah. Nah, sekarang sejak 2 bulan terakhir ini kita melakukan pelonggaran, maka ada peningkatan yang signifikan dari jumlah warga yang keluar rumah. Inilah yang menyebabkan angka meningkat, di samping memang testing yang semakin banyak. Tadi Prof. Gani menyampaikan, ya, atau Pak Gubernur juga sering menyampaikan, sederhana saja, kalau kita ingin mengurangi angka penyebaran, ya kurangi aja angka testing, maka angka penyebaran ditemukan juga semakin sedikit. Jadi sekali lagi kami tidak bermaksud mengurangi angka penyebaran berdasarkan kurva-kurva yang ada, tapi kami ingin justru mencari sesegera mungkin, sebanyak mungkin, di mana siapa yang terpapar, agar kami cepat melakukan identifikasi, terus kami segera menangani, melakukan tracing, kontak, dan lain sebagainya, melakukan isolasi, penanganan, dan penyembuhan atau penanggulangannya. Jadi kunci yang terbaik adalah bagi kita semua, sesegera mungkin, sebanyak mungkin kita cari siapapun warga Jakarta yang terpapar, kemudian kita isolasi, kita rawat, dan kita lakukan terus kontak dan treatment, tracing atau isolasi. Bang Riza, tidak bisa mengambil langkah emergency break ataupun rem darurat itu apakah karena faktor ekonomi, ya, tekanan ekonomi yang memang memaksa Pemprov DKI Jakarta untuk kembali memperpanjang PSBB transisi? Karena tidak bisa kalau diketatkan kembali karena ada faktor ekonomi di situ. Ya, banyak faktor tentu. Faktor ekonomi menjadi salah satu yang kami pertimbangkan dan kami perhatikan. Tapi faktor lainnya termasuk perilaku masyarakat. Tidak serta-merta ketika besok kita berlakukan kembali ke PSBB sebelumnya, terus kita bisa pastikan bahwa masyarakat terus berada di rumah. Tidak semudah itu untuk merubah perilaku masyarakat. Perlu ada kesadaran yang tinggi, perlu ada upaya yang luar biasa, ekstra. Berbagai upaya memang harus kita lakukan. Jadi memang perilaku masyarakat kita ini berbeda. Masyarakat kita ini kan secara umum, mohon maaf, bukan masyarakat yang terbiasa tertib, terbiasa disiplin, seperti bangsa lain, katakanlah gitu, mohon maaf, masyarakat kita ini perlu terus kita disiplinkan, kita tingkatkan. Tapi kita punya optimisme dengan berbagai upaya, dengan berbagai gerakan sosial tadi sampaikan Prof, betul, melibatkan tokoh masyarakat, kemudian kami juga menggunakan web kami, media sosial kami, poster, spanduk, baliho di berbagai unit, bahkan sebanyak mungkin aparat kami hadirkan, dan kami juga ingin melibatkan seluruh warga Jakarta yang ada 11 juta ini untuk terlibat aktif. Caranya bagaimana? Tadi kami sampaikan, gunakan handphone, tolong difoto, di video, kirimkan kepada kami, dan kami akan segera mengambil tindakan, menutup, menyegel, atau mencabut izin kantor, restoran, hotel, atau unit kegiatan lain yang kami yakini melanggar PSBB. Pak Wagub, tadi Pak Agus Pambagio juga mengatakan bahwa ataupun menyarankan bahwa harus diberikan sanksi yang lebih besar. Artinya ini tidak ada kaitannya antara kemiskinan dengan pemberian sanksi sehingga masyarakat menjadi lebih sadar mematuhi protokol kesehatan. Kalau sanksi yang tidak berhubungan dengan nyawa saja, sanksinya bisa sampai 500.000 untuk denda begitu. Kenapa ini tidak lebih besar lagi sehingga masyarakat lebih mematuhi? Ya, betul sekali, saya setuju dengan
Pak Agus, bahwa memang sanksi seberat mungkin kita akan berlakukan. Restoran saja kami berlakukan pemberatan sampai dengan sanksi 25 juta, ada hotel yang kami sanksi sampai 50 juta. Memang di aturan kami masih sanksi sampai 100 sampai 250 ribu. Ini akan kami menjadikan perhatian kita untuk ditingkatkan. Tapi petugas kami di lapangan apabila ada yang melanggar, kami justru mendorong mereka harus membayar. Kecuali memang tidak membawa uang atau tidak punya uang, baru pilihan kedua adalah denda sosial. Tapi demikian kami yakini bahwa siapapun yang tertangkap dalam razia kami yakini dengan cara yang persuasif dan sebagainya, kami yakini bahwa warga tidak akan mengulangi lagi. Tapi sekali lagi memang perlu ada perhatian dan dukungan semua kita, mulai dari komunitas yang terkecil di rumah-rumah untuk terlibat aktif, orang tua, anak, semua keluarga untuk terlibat memastikan bahwa anggota keluarga kita patut ada disiplin melaksanakan protokol kesehatan 3M tadi, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, terima kasih Pak Wagub DKI Jakarta, Pak Ahmad Riza Patria atas waktunya kepada CNN Indonesia Newscast pada malam hari ini, dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber seusai jeda. CNN Indonesia Newscast segera kembali, tetap bersama kami. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast, dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Tadi kita sudah berbincang dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, dan masih bersama dengan kita ada Profesor Askobat Ghani, anggota tim pakar Satgas Penanganan COVID-19, dan Pak Agus Pambagio, analis kebijakan publik. Saya mau ke Prof. Ghani terlebih dahulu. Tadi kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Wagub DKI Jakarta Pak Ahmad Riza Patria, bahwa memang behavior ataupun perilaku masyarakat ibu kota kita sangat sulit. Bukan hanya di ibu kota, sebetulnya hampir di seluruh wilayah Indonesia perilaku masyarakat kita ini sulit untuk diatur, sehingga memang membuat pemerintah ini kesulitan untuk menerapkan protokol-protokol kesehatan ataupun meminta masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Memang betul seperti itu ya Prof, dari analisa Satgas COVID-19? Begini ya, perilaku ini kan bisa karena tadi tidak merasa ini berbahaya, tapi juga mungkin karena ada counter perception yang beredar bahwa COVID ini katanya konspirasi ya, hanya temporary sama dengan flu. Ini cukup beredar di masyarakat. Jadi ini mesti di counter juga melalui sosial media. Itu yang pertama. Kedua, perilaku memang bisa berubah dengan sanction. Tapi sebelum itu yang penting juga menurut saya adalah risk communication kita. Pesan-pesan yang di-package, yang menggunakan bahasa-bahasa yang gampang dimengerti. Sekarang ini pada tingkat nasional kita juga berharap misalnya ya budaya-budaya lokal itu bisa dipergunakan untuk memperkuat isi pesan. Misalnya dalam bahasa Madura, bahasa Kupang, NTT, atau bahasa Aceh begitu ya. Kalau di Betawi, di Jakarta barangkali dengan dialek-dialek Betawi. Jadi ada packaging, ya risk communication yang tepat dan intensif terus-menerus. Ya tidak bisa hanya insidental. Yang berikutnya adalah yang saya katakan tadi mesin sosial. Tidak cukup dengan sanksi, dengan mesin birokrasi. Jadi misalnya di dalam perusahaan atau kantor itu ada champion yang mengawasi apakah protokol kesehatan dilakukan apa tidak, menegur yang tidak. Jadi belum disanksi itu ya. Di restoran, di bengkel, di pasar. Saya ingin menyampaikan soal pasar. Tadi Pak Agus menyebutkan pentingnya stimulus ekonomi ya. Bagi masyarakat bawah itu kan berarti stimulus konsumsi. Konsumsi itu kan jual beli di pasar. Jadi hati-hati juga kalau kita tingkatkan stimulus ekonomi. Pelaksanaan protokol kesehatan di pasar-pasar rakyat itu menjadi sangat penting. Ini perlu diorganisir ya petugas-petugas pasar barangkali ditambah dengan apakah Babinsa, Satpol PP, bahkan polisi barangkali untuk menertibkan. Karena saya lihat pasar ini menjadi klaster yang sangat rentan terhadap COVID ini. Yang berikutnya yang saya sampaikan adalah mitigasi terhadap menaiknya kasus positif rate di DKI tadi. Satu adalah mitigasi ekonomi. Pak Agus sudah menyampaikan tadi perlunya misalnya insentif, tapi sekali lagi dengan penguatan sistem pengawasan di pasar. Yang penting juga, apakah tadi Pak Wagub menyampaikan di sesi kedua karena suaranya hilang, adalah memperkuat layanan terdepan yaitu puskesmas. Jadi bisa bayangkan ya kalau sebuah puskesmas menerima kasus, memeriksa, kemudian menemukan 100 positif, ini mau diapakan? Ya kan, ke rumah sakit tentu belum karena
dia belum bergejala misalnya. Oleh karena itu sistem isolasi mandiri ya berbasis rumah atau bahkan barangkali isolasi mandiri berbasis lembaga di masyarakat. Misalnya menggunakan sekolah-sekolah yang kosong ya dengan camat, dengan ketua RT RW. Karena kalau di rumah itu saya kira tidak efektif, apalagi saya dengar itu Pademangan ya, Pademangan itu tinggi sekali positif rate-nya. Ya, kita tahu kalau dia isolasi mandiri di rumah mau isolasi di mana. Jadi saya pernah juga berbicara dengan staf puskesmas Pademangan, barangkali dengan menggunakan sekolah-sekolah yang sekarang tidak dipakai, dikonversi dengan dana dari DKI, ada tempat tidur dengan jarak tertentu, air bersih, kemudian jamban, ya, sehingga petugas puskesmas bisa datang secara berkala memantau kasus tersebut dan melakukan pemeriksaan. Jadi isolasi itu menjadi sangat penting. Yang berikutnya adalah tracing. Tracing ini setengah mati kita di DKI. Misalnya ada orang positif ya, dia naik kereta atau naik kendaraan umum. Siapa yang mesti kita trace? Jangan-jangan dia kontaknya dengan orang dari Jabodetabek. Oleh karena itu saya katakan tadi perlu sekali kerjasama juga dengan pemerintah di sekitar DKI Jakarta. Nah, saya belum tahu bagaimana strateginya. Mungkin kalau orang-orang daerah yang bekerja di Jakarta itu perlu diidentifikasi. Ya, sehingga kalau pulang dan bisa juga dia membawa kasus itu ke wilayah sekitar Jakarta atau dari wilayahnya membawa ke Jakarta. Sehingga ini perlu sekali secepatnya ini, kalau tadi Pak Wagub saya sarankan ya duduk bersama-sama dengan Bupati Wali Kota ke Jabodetabek itu dengan Pemda DKI. Merumuskan strategi yang tepat bagaimana menghadapi masalah yang timbul karena tingginya mobilitas manusia dari luar Jakarta dan keluar Jakarta. Oke, Prof. Gani, tadi Pak Agus menyampaikan bahwa ini akan sama saja kalau PSBB transisi fase pertama ini kemudian dilanjutkan. Tidak akan ada yang berbeda, jadi angkanya akan segitu-segitu saja. Memang betul seperti itu ya Pak ya? Artinya tidak bisa kembali memperketat, ya, tapi ya BB akan atau terus transisi atau apapun namanya itu yang kita lakukan kan agar protokol kesehatan ditegakkan. Kan itu masalahnya. Tetap saja pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, ya kan. Saya melihat sebetulnya enforcement-nya, pelaksanaannya, apakah itu transisi atau PSBB. Pelaksanaannya ini yang perlu kita pastikan terjadi. Saya melihat juga ya tipis bedanya antara transisi dengan PSBB itu. Intinya kan sama saja. Jadi cuman sekarang barangkali tambah dengan sanksi, ya mungkin dengan pengawasan yang lebih ketat dan oleh birokrasi pemerintah dan oleh mesin sosial tadi saya sebutkan. Oke, saya mau ke Pak Agus. Pak Agus tadi diakui oleh Wagub DKI Jakarta sebelum break bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu tekanan yang memaksa Pemprov DKI Jakarta untuk tidak bisa memberlakukan kembali PSBB yang lebih ketat. Sehingga ya tadi diberlakukannya ataupun diperpanjang lagi PSBB transisi fase pertama. Anda melihatnya juga seperti itu ya? Ya, nggak bisa sekali lagi sebuah peraturan itu kalau tidak bisa dilaksanakan sanksinya tidak akan pernah bisa berhasil. Bangsa-bangsa di dunia ini yang tertib hari ini itu awalnya disanksi dengan denda. Nah kalau kita tidak disanksi lalu apa? Orang kan disanksi supaya jerah. Kasus jalur Transjakarta itu dulu mobil masuk semuanya. Nah sekarang ketika dikasih 500.000 nggak ada yang masuk. Ganjil genap juga begitu. Nah jadi sekarang itu harus didenda. Semua negara didenda. Jordania itu 10 juta. Kemudian tadi saya lihat di Middle East itu ada 20 juta, ada 40 juta. Jadi memang harus didenda supaya orang kapok. Kalau nggak bisa. Karena aparat kita tidak bingung di jalan. Ya ingat waktu kasus mudik itu kan cuman mungkin seminggu itu law enforcement berjalan. Setelah itu nggak ada karena ada overlap kebijakan Menteri Perhubungan dengan gugus tugas. Nah jadi bingung semua. Nah itu yang menjadi persoalan sebuah peraturan kalau tidak bisa dijalankan ya lebih baik tidak usah dijalankan, tidak usah dibuat. Nah kalau transisi itu kan batasnya tipis seperti misalnya kasus new normal kan harusnya itu new normal tidak ada L-nya. Itu pun definisinya tidak jelas sehingga orang punya persepsi macam-macam. Nah jadi sekali lagi untuk bisa tertib ya harus dikembalikan ke PSBB. Ya dijaga betul, uang harus beredar betul, harus diawasi iya. Nah kalau tidak kan ada PHK, orang tidak makan. Nah kalau tidak makan dikasih. Nah bansos sekarang itu yang kaya adalah pensuplainya. Yang masyarakat bawah tidak bergerak itu uangnya karena dia tidak belanja.
yang dikorupsi yang kemarin sekarang ketemu oleh KPK ada 11 items itu ya dari yang membuat kemasan itu gitu. Dan datanya kan tidak jelas. Data ada Peraturan Presiden nomor 39 2018 sampai sekarang belum jadi ya 2019 sampai sekarang belum berjalan di Bappenas. Nah, ketika saya menghubungi Pak Menteri Bappenas, beliau bilang sedang dikerjakan. Jadi data ini juga tidak jelas. Yang semua orang, saya sampai perlu 1 bulan menata data di RW saya. Sekarang sudah beres, saya lapor gubernur dan Pak Wakil Gubernur, Menteri Sosial, semua saya bilang akhirnya selesai. Nah, tetapi di daerah lain tidak gitu. Ini yang membuat di bawah tidak bergerak ekonominya selain menerima bansos tadi yang banyak juga tidak jelas. Oke, Pak Agus, tadi dikatakan bahwa harus berhati-hati apa yang disampaikan oleh Pak Agus soal stimulus, bahwa di pasar ini juga nanti dikhawatirkan kalau ada stimulus ekonomi, kemudian akan di pasar-pasar ini kalau tidak ketat protokol kesehatannya, kemudian akan membuat malah tambah menyebar begitu. Ini bagaimana ya? Betul harus. Kenapa bangsa lain seperti Vietnam bisa pasar di klaster gitu? Ya, kenapa bangsa lain juga bisa, kita kok nggak bisa? Ya, memang niatkan sudah ada 1.800 polisi dan TNI dideploy oleh Presiden bulan apa itu? Juni kalau saya tidak salah. Nah, itu kan jaga mal. Lalu nggak jaga pasar. Siapa yang jaga pasar? Satpol PP. Tetap harus dibuat pengertian dan itu tidak dijalankan komunikasi itu. Ya kan? Tetapi uang harus beredar hingga ada hidup karena kecuali seperti di Cina. Tentara Nasional Cina mengantarkan makanan ke setiap keluarga di kota di Wuhan itu. Kalau gitu kita nggak mungkin sudah belanjakan saja kan yang kita harus tahan sekarang supaya jangan ada PHK. Nah supaya jangan ada PHK di sisi mana stimulus pemerintah itu bisa masuk. Misalnya kalau naik kereta api kan penuh pagi-pagi. Nah itu dikasih selah kayak shift gitu. Tapi kan nanti pulangnya menjadi agak malam, bayar listriknya lebih. Nah, isitulah peran pemerintah memberikan stimulus. Ya. Masalahnya dana stimulus itu tidak ada. Yang ada dana APBN diputar-putar di situ, dinamakan stimulus. Padahal bukan, stimulus itu di luar APBN. Oke. Saya sudah diskusi dengan Komisi 11, saya sudah diskusi dengan Bank Indonesia, dengan Kementerian Keuangan, semuanya gitu. Ya. Nah, jadi kalau ini tidak ada, susah. Oke, terakhir Prof. Gani, apa saran Anda sebagai anggota tim pakar Satgas Penanganan COVID-19 agar ini angka positivity rate di Provinsi DKI Jakarta kemudian bisa menurun dan kemudian angka positifnya juga tidak semakin bertambah gitu? Apa yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI secara cepat begitu strateginya, Prof. Gani? Ujungnya kan sudah melaksanakan protokol kesehatan secara ketat ya. Tadi disampaikan, jadi ada kebijakan, ada enforcement. Enforce-nya bisa yang terberat itu kan sanksi tadi, sanksi moneter ya. Tetapi juga semua aparat ini bergerak mulai dari atas sampai ke bawah. Pasar tadi dibentuk kelompok-kelompok pengawas begitu kan, di restoran, di hotel, di kantor-kantor. Jadi harus ada orang yang di-assign dan ya diberikan mandat untuk menegur, kalau perlu melaporkan. Tadi kan Pak Wagub sudah mengatakan ya, foto laporkan kepada Wagub. Jadi intinya adalah enforcement dari kebijakan peraturan yang menurut saya sudah cukup baik, apakah itu PSBB atau transisi. Kelemahan kita kan pada eksekusi. Ya, kemudian tadi tolong dicatat yang disampaikan Pak Agus itu ya, kita dilema sekarang ini. Tema antara mengatasi COVID dengan masalah ekonomi, bagaimana ini sejalan. Jadi kan suatu balance yang perlu kita lihat ya, setiap hari dimonitor perkembangan COVID, juga dimonitor kegiatan ekonomi. Jadi tidak ada satu kebijakan yang fix dalam tempo beberapa lama. Jadi flexibility. Nah, ini memerlukan semacam dashboard di DKI menurut saya. Lihat indikator-indikator COVID, kemudian indikator ekonomi, dan kebijakan bisa berubah setiap saat. Bisa mengarah kepada PSBB, dilonggarkan kepada transisi, barangkali ke new normal. Jadi memang sangat berat ya kita mengelola satu proses yang sangat dinamis. Ya, mencari balance antara kepentingan ekonomi dan kepentingan kesehatan. Oke, terakhir singkat saja Pak Agus, saran Anda seperti apa untuk Pemprov DKI Jakarta? Untuk apa? Untuk ini yang sekarang? Karena ini adalah perpanjangan PSBB transisi fase pertama yang ketiga kalinya. Yang makanya tadi saya katakan, ini kan
mau PSBB transisi 1, 2, 3, 4, kalau tidak ada tadi yang saya sampaikan, semuanya denda, aturannya jelas dan sebagainya, ya percuma. Nah, karena begitu kita tahu dengan ada transisi gitu, semua lepas. Nah, sementara kan kita belum, biasanya negara itu ketika ada scientific evidence yang mengatakan kurvanya sudah landai, kita kan masih menanjak kenceng ke atas. Ya terus ya nggak bisa, jangan. Ya cuman itu saya, ya kalau mau transisi ya mesti diatur dengan ketat, sanggup kah? Mengatur hulunya, hilirnya, semua bingung. Tetapi karena kita ini bingung lambat di awal, bingung di tengah, kita harus meneruskan saja. Kan harusnya ada evaluasi. Pasti sudah dievaluasi gitu. Tapi kan saya beranggapan kita lihat 2 minggu. Kalau tidak percaya nanti kita buktikan 2 minggu setelah itu kita evaluasi. Pasti sama, belum berhenti itu nanjaknya. Ya. Oke, terima kasih sekali Pak Agus Pambagio, analis kebijakan publik, dan juga Profesor Askobat Gani, anggota Tim Pakar Satgas Penanganan COVID-19. Semoga tadi saran-sarannya bisa didengar oleh Pemprov DKI Jakarta dan juga pemerintah pusat agar memang penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh baik pemerintah pusat dan juga Pemprov DKI Jakarta bisa seiring sejalan dan masyarakat juga mau untuk menaati ataupun mematuhi protokol kesehatan sehingga angka penyebaran COVID-19 di Indonesia segera turun begitu ya. Terima kasih sekali Bapak-Bapak atas waktunya kepada CNN Indonesia Newscast malam hari ini. Dan kami akan kembali usai jeda CNN Indonesia Newscast. Jangan kemana-mana.